Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita habibana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita akan meneruskan, dan ini sudah memulai pada materi yang ada di dalam kitab ini. Setelah muqaddimah, maka bab ini ada menyangkut bab keempat ya. Bab 1 bicara tentang bagaimana kita harus menetapi Al-Quran As-Sunnah sebagai pegangan kita, saling memaafkan, masalah etika. Yang kedua adalah bagaimana kita memperbanyak zikir dan melatih jiwa, tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Kemudian yang keempat adalah urusan muamalah, bagaimana kita menjenguk orang sakit, tidak iri dengki kepada siapapun yang sukses ya, dan sebagainya. Yang keempat adalah kira-kira menyangkut kholwat, khuzlah ya, kemudian kita rendah hati agar kita naik derajat, zuhud dan sebagainya. Sehingga kitab ini insya Allah sungguh sangat baik untuk menjadi kaca benggala buat kita dan hidup kita. Untuk itu mari kita mulai dengan satu persatu terhadap apa yang kita bahas di dalam kitab ini, setelah kita membuka dengan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Moga-moga kita mendapatkan ilmu nafi dari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min akhlaqis salafis shalih radhiyallahu an mulazamatul kitab wa sunnati kalzu midzilli lis-sahih. Min akhlaqis salafis shalih, kebiasaan akhlak etika para salafus shalih radhiyallahu an, ya, para sahabat, tabi'in dan terusnya sampai wali-wali dan para ulama-ulama terdahulu, itu adalah mulazamatul kitab, melazimkan, membiasakan, membahas, merenungkan kitab wa sunnah. Kulzumi dhilli lisahi, dan menerapkan bayangan itu pada satu sosok. Kalau ada sosoknya Kiai X, maka bayangannya Kiai X. Kalau Kiai X ngomong ini, maka bayangannya juga mengikuti ini. Jadi ini adalah menyatu dengan apa yang beliau kaji, dengan apa yang beliau amalkan. Jadi tidak pinter ngomong pidato saja, tetapi juga mengamalkan. Ngajak maca Quran ya maca Quran, ngajak sedekah ya sedekah. Ya, jangan hanya bicara pinter. Ya. Begitu Bapak sekalian ya. Itu adalah kalzumidzilli lisahis. Apa yang beliau omongkan menyatu dengan apa yang menjadi bayangan. Bayangannya sama dengan dirinya sendiri. Wala yatasaddaru ahdahum lil irsad, dan tidak akan muncul salah seorang mereka saat memberikan petunjuk, astagfirullahaladzim,
Mursyid itu salah satu fungsi tugasnya adalah irsyad, memberi petunjuk. Mursyidnya mengajarkan zikir, ya zikir. Astagfirullahaladzim. Mursyid ngejak maca Quran, ya mursyid maca Quran. Mursyidnya sholat malam, mursyidnya sholat malam. Jangan yang sholat malam hanya murid, mursyidnya tidak. Nah, jadi menyatu dengan apa yang beliau sampaikan, dengan apa yang beliau ajarkan, sehingga menyatu antara diri dan bayangannya. Illa ba'da tabakhurihi fi ulumis syariah wal mutahharah. Beliau mengajarkan kecuali adalah yang punya kompeten fi ulumis syariah, di dalam ilmu syariat, wal mutahharah, yang tersucikan, karena mengajari para mursyid itu adalah ilmu spiritual, ilmu batiniah, sehingga harus tersucikan. Bihaidzu yattali'u ala jami'il adillatil madzahib al-mundarisati wal musta'malati. Mursyid biasanya dan juga harus tahu dalil-dalil syariatnya, madhabnya yang telah hilang dan yang masih dipergunakan. Nasah mansuh harus tahu. Karena itu seorang mursyid itu berat. Karena dia harus kuat juga syariatnya. Ya, karena seseorang yang bertarekoh, orang yang bertasawuf tidak boleh meninggalkan syariatnya. Apalagi bagi seorang yang menjadi irsyad, orang yang mursyid. Wa yasiru yaqta'al ulama, dan jadilah ia mematahkan beberapa pendapat ulama fi majalisil munadharah, di dalam sebuah munadharah, diskusi-diskusi. Seseorang bisa sebagai surujul ummah, orang yang menjadi sirat, yang irsyad kepada umatnya, maka kalau diajak bicara di umum juga bisa. Itu mursyid yang ideal. Jadi memahami, membimbing langsung umatnya, dan membimbing secara amah kalau ada diskusi-diskusi. Bil hujajil qadi'ah ar-rajihati wal wasihah wal wadhihah, yaitu tempat memberikan hujah yang tajam dan mempunyai keunggulan-unggulan hujahnya itu. Karena itu misalkan di Jatman ada lembaga mubahasah Thoriqiyah wasanat waturot, jadi membahas tentang mutasawwifin, hal tasawuf itu ada di Jatman, kemudian itu diskusi. Itu tempatnya diskusi. Jangan dikira orang berjatman jadi tarekoh itu hanya ngamalin. Ada diskusi untuk memantapkan diri kita. Bi kutubil qawmi mashhunatun lidzalik, dan kitab-kitab sekelompok ulama tentang hal itu. Ya, artinya diskusi tadi pakai kitab, rujukannya apa? Kama yadharu min aqwalihim wa af'alihim, dan dari berbagai ucapan dan perbuatan. Wa qad kana sayyidu ta'ifatil imam Abu Qasim Al-Junaid, dan sungguh adalah tuanku, ini gurunya Syekh Sayyid Imam Abul Qasim Al-Junaidi. Ya, ini salah satu dari rujukannya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tasawuf ikut Junaid Al-Baghdadi dan mengikuti Syekh Imam Ghazali. Jadi tidak lepas dari itu ya. Kemudian karena beliau itu gurunya para tasawuf, para sufi, para tarekoh, maka disebut beliau itu adalah ta'ifu imamu, ta'ifati imam. Jadi pemimpin para madhab tarekoh itu adalah Abu Qasim Al-Junaidi. Beliau mengatakan, kitabuna hadza ya'nil Qur'an sayyidul kutub wa asma'uha. Kami mempunyai kitab dan kitab saya adalah Al-Qur'an, adalah tuannya seluruh kitab yang paling lengkap di antara wa asma'uha, di antara seluruh rujukan itu ya Al-Qur'an. Ya, jangan dikira Bapak Ibu sekalian orang kalau sudah bertarekoh dianggap melanggar Al-Quran. Justru tarekoh itu mengamalkan justru bertarekoh itu mengamalkan Al-Quran.
Semua istilah yang ada di dalam tarekoh adalah ajaran Islam. Masalah tarekoh, masalah suluk, masalah hati, masalah robitoh, semua ada di dalam Al-Quran. Jangan dianggap kok begitu. Mana Al-Qurannya? Semua ada. Orang yang nggak mau bertarekoh saja yang mengatakan seakan-akan bertarekoh tidak ber-Al-Quran dan berhadis. Seluruh sahabat Rasulullah dibaiat untuk bertarekoh, mulai Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali. Lu ngono iku lu panjenengan kita semua kok nggak gelem bertarekoh itu loh. Rasulullah para sahabatnya aja bertarekoh kok. Semua mendasarkan pada Al-Quran dan hadis. Wa syari'atuha awda'us syari'a wa at-tukuha. Dan syariat adalah syariat yang paling gamblang dan syariatnya itu detail. Wa tariqatuha, dan seluruh tariqah kami, yakni tariqah ahli tasawuf, tariqahnya para ahli tasawuf, musayyadatun bil kitabi was sunnah, adalah kitab, Quran dan sunnah. Jadi bertariqah menjalankan dari kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Faman lam yaqra'ul Quran wa yahfadhu sunnah, siapa yang tidak membaca Al-Quran dan tidak yahfid sunnah, tidak menjaga, mempelajari, memelihara sunnah, wa yaf'alu ma'anihima, dan tidak memahami makna keduanya, Al-Quran dan hadis, la yasihul ibtida'i bihi, maka tidak benar mengikuti orang-orang seperti itu. Jadi kita yang pengikut mursyid kita mengikuti karena mursyidnya pakai Quran hadis, mursyidnya sendiri harus punya pandangan, punya sikap dan pengetahuan terhadap Quran dan hadis. Wakana, dan Abu Qasim Al-Junaidi juga bicara, yaqulu man nuzila minas sama'i ilmun wa ja'al haqqu ta'ala li ghairi nabiyyin, tidak akan diturunkan suatu ilmu dari langit, namun al-haq, Allah SWT tidak akan menjadikan bagi kita selain Nabi, li ghairi nabi, ilahi sabila, satu jalan menuju itu, illa wa ja'ala fihi khaddan wa nasiban, kecuali Allah memberikan keberuntungan dan bagi saya dengan ilmu bagian dari meraih itu semua. Jadi gunanya mursyid adalah mengimplementasikan, memberi contoh kepada murid-muridnya terhadap Quran dan hadis, dan itulah kitabnya dari Syekh Abu Qasim Al-Junaidi, termasuk seluruh dari mursyid-mursyid. Wa kana yaqulu li ashabi, begitu juga Abu Qasim Al-Junaidi mengatakan pada murid-murid beliau, lau araitum rajulan qad tarabba'a fil hawa, jika kalian melihat seorang lelaki yang sungguh telah duduk bersila, ya, kemudian tarabba'a fil hawa, bisa terbang, jangan Anda ikuti kata itu. Lihat dulu. Fa in ra'aitumu mustasilan li jamil awamir, maka jika kalian melihat guru itu tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah ilahiyah, li jamil awamir ilahiyah, mustaniban li jamil munahi, ya, lagi terhadap orang yang menjauhi apa yang tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, fa'taqidu waftadu bihi, maka kalian percayalah orang itu dan ikutlah orang itu kalau menjalankan Al-Quran hadis, menjalankan syariat. Karena itu as-syari'atu bila hakikah adilah, wal hakikatu bila syariah batilah.
Karena seseorang mursyid, seseorang orang tasawuf, orang tarekat tidak meninggalkan syariat. Oh, jangan dikira orang kalau syariat nanti sholatnya nggak perlu, sholatnya dibatin, enggak. Itu salah. Ya. Wa in ra'aitum yuhillu bil awamin wa la tastanibu manahi fastanibuhu intaha. Tapi kalau orang-orang yang kamu anggap punya karomah, orang hebat, orang bisa terbang, menghentikan hujan, ada sesuatu apa yang dikatakan muridnya ada masalah langsung diberi keluar karena karomahnya gurunya. Kok dia la yastaniba manahi, kemudian tidak menjauhi larangan Allah dan dia melanggar larangan Allah, fastanibuhu intaha. Kamu jauhi, jangan kamu ikuti. Bahasa Jawane itu dukun. Dukun kok diikuti. Kadang-kala orang itu murid juga kadang-kala nggak sabaran. Aku akan membuktikan guruku itu bisa nggak cespleng kalau doa. Ada masalah, yai saya ini ada masalah ini, nggak bisa ini waktunya tinggal setengah jam. Bisa nggak? Maunya cespleng lah, itu jangan begitu juga murid. Jangan hadapkan gurunya pada satu titik. Tapi yang penting gurunya itu menetapi Al-Quran hadis, syariatnya kuat, dijalankan, muridnya ngikuti. Urusan gurunya ada, alhamdulillah subhanallah, ada karomah, itu bagian dari kedekatan dengan Allah. Nah kadang-kala orang itu kalau masuk tarekoh itu, guru saya bisa terbang enggak? Guru saya Jumatannya di Mekah enggak loh? Kadang-kala murid itu juga enggak logik gitu loh. Saya akan membuktikan kalau itu punya karomah baru saya anggap mursyid. Padahal banyak dukun yang bisa ngirim sesuatu itu. Karena khadamnya dia adalah setan, iblis itu. Tapi kalau mursyid tidak. Beliau Al-Quran dan hadis. Ya karena itu ikuti. Tapi kalau mursyidnya nggak sholat, nggak ngaji Quran, ya nggak sholat malam, ya jangan diikuti. Itu Bapak sekalian ya. Karena itu berat. Jadi orang mursyid itu berat karena memang itu hidayah dan taufik dari Allah. Semua harus kita upayakan, dan jadi mursyid itu tidak bisa diminta. Kadang-kala orang juga bertarekoh, saya ingin jadi mursyid, nggak bisa. Itu semua pemberian dari sang guru dan pakai hidayah dari Allah. Wa hadzal khuluq qultu, dan Imam Sa'roni atas apa yang disampaikan Abu Qasim Al-Junaidi mengatakan, al-khuluqu qad sara' ghariban fi fuqara'i hadhiz zaman. Akhlak semacam ini sungguh telah menjadi suatu yang asing di kalangan orang yang fakir fi hadzal zaman, di dalam orang di akhir zaman. Coba Bapak Ibu sekalian kanan kiri ngajak tarekoh. Berat atau berat? Berat. Tidak semua ikut. Kesengsem urusan dunia, kesengsem urusan pangkat. Jawabannya pasti nanti saja kalau saya sudah tua. Saya masih repot. Gusti Allah kok dikalahno karo urusan repot. Loh, kapan menungso enggak repot rek? Kapan kita itu enggak ada masalah? Hidup ya masalah, hidup ya repot. Itu yang kita kendalikan. Dekat dengan Allah itu yang utama. Begitu Bapak sekalian. Wa yatalaqafu minhul kalimatin fil fana wal baqa was sadhi, dan ia menelan mentah-mentah dari orang itu dari berbagai kalimat, kefanaan, kekelanan, dan keucapan-ucapan yang aneh. Ya, itu biasanya orang kalau orangnya yang aneh-aneh malah diikuti. Ya mursyid insya Allah nggak ada yang pakai khadam, khadamnya Allah. Tapi kalau orang-orang yang cari sesuatu urusan dunia, biasanya mempercepat, meyakinkan umat muridnya itu pakai ilmu-ilmu gitu. Fasara ahaduhum yastami'u, maka seorang dari mereka menjadi suka berkumpul biman laisa lahu qadama fit thariq, dengan orang yang tidak mempunyai pijakan yang kuat dalam bertarekoh.
Lek kumpul-kumpul ndak bertarekoh seneng. Ya, tapi kalau diajak tarekoh abot, nah, itu memang sesuatu yang baik adalah berat. Ndak seneng-seneng gampang, nonton bioskop sebentar lagi, ayo nonton, mangan enak, ayo. Tapi jak tarekoh nanti dulu. Aku urusan dunia. Padahal umur sudah 60, 70 kok enggak menurut tarekat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Eman-eman, kasihan loh. Kita itu orangnya tokoh hebat, tapi enggak bertarekoh. Padahal tarekoh itu adalah jalan satu-satunya untuk mendekatkan diri Allah. Al-maqasid al-akhirah wal manzilah fid dunya. Dunia itu kur mampir ngombe sebentar, tapi yang maqasid qararah wal watanah al-hakikiyun adalah akhirat. Yang abadi, tempat halaman yang betul-betul itu adalah akhirat. Ngono iku manusia itu lali lek wis ngono iku. Allahu akbar. Mimma, saya lanjutkan, mimma layshadu lahu kitabun wala sunnah, dan mereka yang tidak dapat disaksikan kebenarannya oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kumpul-kumpul, tawajuh, majelis zikir, ya, lihatlah sebaiknya yang ikut bertarekoh, dan itu lebih memegangi kitab dan sunnah. Bapak sekalian, tsumma yalbasu lahu hujjatun wa yurhi lahu adzabah. Karena ia orang tidak mempunyai pijakan tadi, memakai jubah miliknya, ya wa yurhi lahu adzabah, yang melengsarkan ujung sorbannya miliknya. Ini saya bukan saya loh yang baca. Ini adalah Syekh Abdul Wahab Al-Sa'rani, abad 9. Akeh kiai yang surbane gede sampai ngelengsereh, gamisnya sampai ngelengsereh, tapi nggak bertarekoh. Gur mengesankan dirinya ahli agama, dia mursyid, tapi tidak. Wa yurhillahu adzabah thumma yusafiru ila biladi rum ammasalan, tapi pekerjaannya itu keluyuran ngalor ngidul, ya, ngelencer, mampir ke kiai lain atau muridnya. Kamu kalau ndak ngasih saya, ndak kasih syafaat loh. Dikai 1 juta merengos. Akeh ngono iku. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan terkesima ya. Diancam-ancam. Kalau nggak ngasih saja 5 juta, maharnya 10 juta. Nah, ente itu siapa? Panjenengan siapa? Mursyid kah? Quran hadisnya gimana? Nah, ini banyak loh sekarang itu. Tadi di akhir zaman kan disebutkan tentang fuqara'i hadzal zaman. Nah, orang-orang yang ada di akhir zaman itu. Bapak sekalian, wa yudhirus sumta wal ju', dan ia menampakkan sikap yang diam, lapar. Ya, ketokane tok. Fayatlubu lahu murtabau aw mamsuhan, lalu ia menuntut dirinya akan gaji rutin dan fasilitas hidup. Sing ditekoni pejabat tok rek. Mari ngono minta anggaran rutin bulanan saya berapa. Ini banyak dulu itu ya. Pura-pura nanti fatwa, tapi fatwanya iso dituku ya. Ya Allah, ini sudah dibahas oleh Syekh Abdul Wahab Sa'rani ya. Wa yatafassala fi dzalika bil wuzara'i wal umara, dan ia menjadi perantara hal-hal hidupnya kepada para menteri dan para penguasa. Jadi ulama jangan sering-sering ke penguasa ya. Nanti nggak ada kemandirian. Penguasa benar kita katakan benar, kurang benar kita doakan menjadi baik. Jangan pura-pura ada masalah, datang dikasih fatwa, pulangnya dikasih bisaroh. Nah, jangan. Likauni ahaduhu binawi talbisi alal ulah, karena mengambil sesuatu harta itu dengan cara memalsukan terhadap
wilayah dari pengusaha tadi. Wa iqtaqidhim fi hissalah, dan mereka meyakini kesolehan pada orang itu, percaya akhirnya. Oh, yang datang sana kiai, ulama, habib, pakaiannya, sorbannya tebel ya, sampai tinggi gitu ya. Wah, benar itu. Dah kata ajudannya, kasih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan gitu. Wa qad dakhala alayya syakhsun minhum, dan sungguh pernah masuk menemui saya seorang seperti itu. Ya, seorang seperti itu ada yang hadir kepada dia. Lalu ia menjadi berbicara tentang panjang lebar agama, tentang fana, kekal, dan ikut bersama mereka sekelompok orang mempercayai ada dayang-dayang. Coba, kiai yang seperti itu, ulama seperti itu, habib seperti itu, enggak percaya diri kalau sendiri. Dia mesti ada bayang-dayang. Karena dayang-dayangnya itu combrenya itu loh. Coba, nanti ada kiainya, subhanallah. Banyak gitu itu. Ada manajemen PR. Karena dia enggak, kalau sendiri enggak percaya. Allahu Akbar. Nanti begitu umatnya itu. Untuk apa? Untuk memberikan sesuatu kesan bahwa kiai itu, ulama itu, habib itu orang hebat. Padahal itu desain, pakai ilmu-ilmu PR. Banyak Bapak sekalian, banyak. Dan itu ada zaman saat itu. Ya, dengan sekelompok orang yang mempercayainya dari combre-combrenya itu. Coba sendiri enggak akan berani. Dia mesti ngajak combre. Nah, fawadhoniya ayyaman fakultu lahu yauman. Lalu merutinkan mereka kunjungan. Sana pulang disangoni ya. Akhbirni fi syurutil wudu wa sholati mahya. Syekh Abdul Wahab Sa'roni enggak kuat ndelok ulama itu ditekoi. Coba berikan saya ilmu tentang syarat, rukun, sholat, wudu, dan wajib, hukum-hukum wajib, sunnah, halal, subhat, makruh misalkan. Faqolali, dia mengatakan, ana ma qara'tu fi ilmi syai'in. Saya tidak belajar tentang itu, tapi saya belajar ilmu thariqah. Ilmu thariqah, nggak ngerti syariat. Aduh, tepuk jidat kalau sudah gini nih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, fakultu lahu ya akhi in tastahi ibadah ala dhahril kitab wa sunnah amrun wajibun bil isma. Kemudian tidak kuatnya Syekh Abdul Wahab Sa'roni, memang beliau keras. Kiai ini dia sufi tapi keras. Wahai saudaraku, sesungguhnya pembenaran berbagai ibadah itu hanya dengan Al-Quran, hadis, syariat adalah suatu yang perkara yang wajib berdasarkan ijma. Orang ngerti ya. Ngerti ini golek duit ngapusi umatnya. Walam yufarik bainal wajib wal mandumat, dan siapa saja yang tidak bisa membedakan antara perkara wajib dan sunnah, wala baina muharramun wal makruh, dan tidak mengerti bagaimana yang haram dan makruh, fahuwa jahilun, maka Anda orang jahil. Dilokkan langsung di hadapan, kamu bodoh kok. Wal jahilu la yajurul iktida'u bihi la fi tariqad dhahirah wala fi tariqul batin. Orang bodoh adalah tidak boleh diikuti dan tidak boleh diikuti dalam hal berthariqah lahiriah dan juga thariqah batiniyah. Fa kharasa walam yuraddu jawaban tsumma ta'a anni min dalik yaum, dan orang itu bungkam, tidak membalas dan tidak mau datang lagi kepada Syekh Abdul Wahab Sa'roni. Karena disemprot, ojo dodolan agama, gur pakaiane ae seakan-akan ulama ya. Wa kana qad abadani syarrun min su'i adabi fa'arohan yallahu minhu, dan orang itu pernah mulai menyerang dirinya dengan kejahatan, akhirnya menfitnah ya, min su' adabi, dari adab yang jelek, fa'arohallahu minhu, lalu Allah menyelamatkan saya dari kejahatan orang itu. Biasanya ngono. Apa kuwi? Mursid kok ngono? Mursid kok kerja? Lho,
Uang itu ya kudu duwe maisah. Kemarin ketika bahas kan 4 harus dilakukan. Sing apik ya duwe duit, sugih, ngamalnya akeh, zikirnya, maca Qur'annya, kemursidannya juga dibuktikan dengan dia membaca Qur'an, sholat malam, mimpi. Itu sing nomor 1. Menurut di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, wong sing kerja ning gregep zikir, punya jamaah, sholat malam, maca Quran, tafakur, itu yang nomor 1. Tapi kalau gur kerja tok, ndak gelem tarekah, ndak gelem zikir, itu yang paling rendah menurut Syekh Imam Nawawi dan Syekh Imam Ghazali, kitabnya Maraqil Ubudiyah, ya. Terakhir, wa kana Syekhan Sayyidi Ali Al-Khawas, dan guru kami Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah, beliau mengatakan intorikul qaim, sesungguhnya torekohnya kaum sufi wa mukharatun ala kitab wa sunnah adalah terselesaikan urusan Al-Quran dan sunnah, tahrirul dhahabi wal jawahir, dan dia terselesaikan, dan itulah seperti permata sebagai dalam kehidupan. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Ini mohon maaf Syekh Abdul Wahab Syaroni keras ya kepada kita. Dan ini menjadi bagian dari yang kita lihat hari-hari ini. Karena itu kita jangan terpesona dengan tampilan, tapi kesehariannya. Karena itu ada yang mengatakan, coba wong ile apik tenan, elok ono seminggu ae. Ngejak sholat malam enggak? Maca Quran, dia maca Quran enggak? Zikir, kemana-mana zikir enggak? Deloken seminggu. Lek kiai ini ulama enggak ngono ya ora usah diikuti rek. Nah, itu caranya menurut khususnya Syekh Abdul Wahab Syaroni. Waladzalika li anna lahum fi kulli harakatin wa sukunin bi niyatin sholih, dan karena bahwasanya mereka kaum sufi itu fi kulli harakah gerakannya wa sukunun diamnya niyatun sholihah, selalu berniat baik, bimizanil syar'i, dengan timbangan syariat. Karena itu mursyid jarang yang jaluk duit, itu renek. Terus minta muridnya aku lek rene ngekek ono apa ora ono. Karena semua biniatis soleh, dengan yang soleh, bimizanin syar'i, dengan timbangan syariat. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Satu kalimat lagi ini. Nah, sebelum alinea baru. Wala ya'rifu dzalik illa man tabakhara fil ulumi syariah, dan tidak akan mengetahui hal itu kecuali orang yang sudah mendalami ilmu-ilmu syariat. Jadi mursyid, orang thariqah, orang tasawuf juga harus kuat syariatnya. Karena itu orang berthariqah tidak meninggalkan syariat. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Moga-moga apa yang kita kaji menjadi tercerahkan dan menjadi bagian dari menghunjam di dalam batin kita. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.